Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan kami di channel Medisatwa Vet Care. Dan di tayangan kali ini, kami ditemani oleh Ateng dan kami ingin sedikit membahas ya mengenai aktivitas makan di kucing. Nah, yuk ikuti ya tayangan ini dari awal sampai akhir dan biasakan ketika menonton atau melihat atau membaca sesuatu itu dari awal sampai akhir. Dibiasakan ya. Kucing merupakan salah satu hewan yang sukses didomestikasi oleh manusia, selain anjing dan hewan ternak. Dan kucing yang ada saat ini itu berasal dari kucing liar dengan nama ilmiah Felis silvestris bibica yang ada di Timur Tengah, dan menurut penelitian arkeologis hubungan antara manusia dengan kucing itu sudah terjadi sejak tahun 9500 sebelum Masehi, ya sekitar itu. Ya, intinya kucing sudah dekat dengan manusia semenjak manusia itu mengenal pertanian, di mana kucing-kucing liar itu dengan naluri-naluri alami itu mendekati gudang-gudang pertanian, atau istilahnya pada waktu itu mungkin tempat penyimpanan hasil pertanian. Dan kenapa kucing ada di atau mendekati tempat-tempat penyimpanan hasil pertanian? Karena di tempat penyimpanan hasil pertanian pasti di situ ada tikus. Oke, itu sejarah kucing secara singkat ya. Dan yang akan dibahas secara singkat juga di tayangan ini mengenai aktivitas makan di kucing yang tentu berbeda dengan hewan peliharaan lainnya. Dalam memelihara kucing, apakah rekan-rekan pemelihara kucing ini sering mengamati aktivitas makan di kucing kesayangannya? Oke, tentu aktivitas makannya berbeda ya dengan aktivitas makan di hewan anjing. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah, langsung saja ya, perbedaannya adalah kucing itu memiliki aktivitas makan yang sedikit-sedikit ya. Dia akan makan sedikit kemudian beraktivitas. Nah, aktivitasnya ini entah dia bermain, entah dia tiduran, atau entah jalan-jalan kemana kemudian balik untuk makan lagi. Jadi intinya aktivitas makan di kucing itu kalau kita kasih makan itu sebenarnya tidak langsung dihabiskan. Kenapa? Karena terkait dengan anatomi kucing dan naluri kucing atau naluri dari nenek moyangnya. Nah, pertama dari anatominya. Kucing dibandingkan dengan anjing itu memiliki lambung yang lebih kecil. Kalau anjing itu memiliki lambung yang besar, sekali terisi makanan bisa sampai penuh, bahkan sampai ibaratnya sampai melar. Kalau kucing enggak. Sehingga kucing pas makan itu mereka akan makan sedikit-sedikit tapi sering. Dan menurut teori itu aktivitas makan di kucing bisa 10 sampai 15 kali, atau katakanlah 10 kali bolak-balik makan. Nah, karena ya terkait dengan anatomi tadi ya yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan naluri nenek moyangnya, di mana kucing yang saat ini kita pelihara itu sebenarnya masih memiliki naluri nenek moyangnya. Naluri ini itu istilahnya diwariskan terus-menerus sampai kucing domestik yang ada saat ini. Nah, naluri nenek moyang kucing atau naluri kucing liar yang zaman dulu atau kucing-kucing liar itu adalah mereka ketika lapar, mereka akan berburu mangsa, kemudian makan, kemudian mereka beraktivitas, entah istirahat, dan kucing kan juga memiliki jam tidur yang lebih panjang. Entah tidur, kemudian lapar lagi, mereka akan berburu. Dan seperti itu yang dibawa sampai saat ini. Dan terkait dengan anatomi dan pewarisan sifat dari nenek moyang dulu, makanya kucing memiliki aktivitas makan
yang berbeda dengan hewan peliharaan lainnya. Sehingga kalau rekan-rekan punya kucing, terus di rumah dikasih makan biasanya dry food ya, itu kok makan nggak dihabiskan. Beda dengan misalnya kalau juga di rumah ada anjing sekali dikasih makan habis, nanti ya udah biasa-biasa lagi gitu kan. Kalau kucing sedikit-sedikit terus nanti balik lagi makan. Jika kita ngasih makannya dikit kadang-kadang kayak minta gitu kan. Nah, karena aktivitas makan kucing itu beda ya. Dia bisa 10 sampai 15 kali bolak-balik makan. Nah, mengingat aktivitas makan kucing yang seperti itu, maka enaknya makanan yang tepat itu dry food ya. Kalau dry food kan bisa kita kasih, misalnya kita kasih sesuai dengan takaran harian dia. Nah, ini mengenai takaran harian kucing nanti dibahas di tayangan berikutnya ya. Nah, misalnya katakanlah takaran kucing yang rekan-rekan punya, katakanlah ini misalnya 200 gram per hari kebutuhan makan dia. Maka 200 gram itu bisa rekan-rekan pecah menjadi 4 kali, 3 kali, ataupun 5 kali, 8 kali makan juga nggak masalah. Yang penting porsinya segitu. Kalau makanan kering kan bisa tahan lama. Nah, tapi ada juga kucing yang gini, kalau pas kita kasih makan tuh langsung dihabiskan. Biasanya makanan wet food ya, makanan yang basah. Itu kenapa gitu kan? Ya bisa jadi karena aromanya sangat menarik dia. Dia berusaha untuk menghabiskan, dia punya pertimbangan jika tidak dihabiskan maka akan direbut oleh kompetitornya atau kucing lain. Jadi ketika kita kasih makanan basah kadang-kadang langsung lahap. Biasanya kucing-kucing muda ya yang mungkin baru awal-awal merasakan enaknya makanan basah, biasanya seperti itu. Tapi secara alami kucing memiliki aktivitas makan yang berbeda dengan hewan lainnya ya. Dan itu perlu diperhatikan. Jadi jangan istilahnya berharap rekan-rekan ngasih makanan kering banyak, harapannya pagi dikasih langsung habis. Itu enggak begitu kucing ya. Ini diperhatikan. Nah, kucing sehat intinya dia punya nafsu makan harian ya. Nafsu makan harian itu terjaga. Jadi pas kita kasih makan, mereka nafsu makannya ada, meskipun sedikit-sedikit. Nah, kalau misalnya nafsu makan hilang sama sekali, misalnya seharian, 1 harian nggak ada nafsu makan sama sekali, nah itu rekan-rekan harus sudah mulai khawatir, ini kenapa gitu kan. Jika ragu, segeralah bawa ke dokter hewan untuk diperiksa. Nah, itu ya. Jadi aktivitas makan kucing ya perlu digarisbawahi itu berbeda dengan hewan lainnya. Karena struktur anatomi kucing, struktur anatomi pencernaan kucing, dan juga sifat atau naluri alami kucing. Dan yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan semua itu kucing di rumah itu harus nafsu makannya itu harus terjaga setiap hari. Kucing harus makan setiap hari. Meskipun itu kelihatan sedikit makannya, tapi dia kalau misalnya makannya sedikit tapi sering, kok beberapa hari ini makannya sedikit banget, nah itu mulai khawatir juga. Itu harus diperiksa ke dokter hewan. Atau apalagi misalnya 1 harian itu nggak makan sama sekali, misalnya nggak ada tanda-tanda penyakit lainnya tapi kok nggak mau makan sama sekali, bahkan misalnya belum sempat dibawa ke dokter hewan sampai besoknya pun itu nggak mau makan, itu benar-benar emergency. Jadinya besoknya harus dibawa ke dokter hewan segera ya. Oke, sekian ya tayangan singkat mengenai aktivitas makan di kucing. Oke, saksikan tayangan kami berikutnya ya.